Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita akan bahas tentang brute force. Oke, langsung saja ke video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita akan bahas tentang brute force. Brute force itu dia adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya didasarkan pada pernyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma ini berfungsi untuk memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Nah, contoh brute yang akan kita bahas itu ada 4, ada bubble search, exhaustive search, sequential search, sama pattern matching. Nah, ini adalah bubble search. Bubble search itu pengurutan yang dimana cara melakukan pengurutan itu dia adalah melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus menerus sampai tidak lagi ada pertukaran atau perubahan. Kelemahannya sorting ini yaitu kalau ada datanya banyak maka proses pengurutannya lama, itu aja. Terus ini contoh bubble sort. Ada data seperti ini. Kalau datanya ada 4 angka maka melakukan interaksi sampai 4. Kalau angkanya 7 berarti melakukan interaksi sampai 7, begitu terus seterusnya. Nah, ini interaksi pertama ambil dari soal yang di sini. Soal yang di sini terus melakukan pengurutan 4 sama 6 sama 4 gedean siapa? Gedean 6, berarti tukar. Terus 6 sama 3 tukeran siapa? 6, berarti tukar. 6 sama 2 tukeran gedean siapa? 2, 6. Berarti tukar. Berarti ada 3 pertukaran. Di sini kalian bisa lihat di PPT di sini. Nah, interaksi kedua ambil jawaban yang ada di interaksi 1. Kalian melakukan pertukaran lagi sampai 0 pertukaran. Begitu. Lanjut. Ini adalah exhaustive search. Kalau pertemuan 1 kemarin kan dibahas, kita kan bahas tentang exhaustive search yang bagian weight sama profit. Kalau yang ini sekarang kita akan bahas exhaustive search yang menggunakan rute. Contohnya kayak gini, kita punya soal. Nih, kita punya soal. Terus kita menentukan rute perjalanannya. Di sini yang diminta adalah rute perjalanan terpendek dengan bobot optimal. Jadi kita tentukan rencana perjalanan dan bobotnya. Nah, kita kan tentu rencana perjalanannya dari titik ke titik, atau dari A, startnya dari A ke A, jadi dari A balik lagi ke A. Jadi kita cari rute yang diketahui tadi, dan yang berarti dari start dari A selesai sampai di A atau balik ke A. Nah, terus jika kalian menemukan rute perjalanan yang sama dengan sebelumnya, maka itu boleh, kalian harus cari rute perjalanan lain. Nah, ini bobotnya dari mana? Bobotnya itu dapat dari titik ke titik, dapatnya berapa. Misalkan saya ambil contoh 1, ini yang nomor 4, ACDBA. ACDBA. Oke. AC dari A ke C dapatnya berapa? Bobotnya berapa? 5. Terus C ke D dapatnya berapa? 15. Berarti 5 tambah 15. D ke B dapatnya 9, berarti 5 tambah 15 tambah 9. Terus D ke A dapatnya 12, berarti 5 tambah 15 tambah 9 tambah 12. Nah, kalian jumlahin tuh bobotnya dapatnya berapa. Ya, habis itu kalian tentuin bobot yang paling optimal dan rute terpendek. Maka di sini rute terpendek itu ACDDA sama ADBDA dengan bobot 32. Kayak gitu. Sekarang sekuensial. Sekuensial itu adalah melakukan pencarian data dengan satuan hasilnya itu adalah indeks. Misalkan kita punya data nih, terus kita cari item kelima, berarti kita cari angka kelima dari data ini. Oke, langsung saja. Perlu diingatin juga, kan ini kan satunya indeks ya. Kalau indeksnya itu dimulai dari angka 0, atau indeks 0. Jadi kita sesuai dulu yang pertama, 19 sama 5. 5 sama 19 sesuai enggak? Enggak. Tapi kalau enggak sesuai, berarti pindah ke sebelah, coba kita. 5 sama 27 sesuai enggak? Enggak. Pindah lagi.
Nah, sekarang 5 sama 5 sesuai nggak? Sesuai kan? Berarti item kelima berada di indeks kedua. Indeks kedua ini dapat dari mana? 19 ini indeks ke 0, 27 ini indeks ke 1, 5 ini indeks kedua, 99 itu indeks ketiga, 88 itu indeks keempat, indeks kelima itu ada 32, indeks ke-36 itu 72. Oke, gitu. Nah, sekarang ada pattern matching. Pattern matching ini adalah kita mencari pattern dengan teks yang diketahui. Misalkan yang ini kita mencari pattern not dari teks nobody noticed him. Nah, perlu diingatin, kalau teksnya ada spasi, itu spasinya dihitung. Beda cerita kalau teksnya itu nggak pakai spasi, aman-aman aja. Nah, kita sesuai dengan pattern dengan ada di teks. Nah, dia misalkan ini NOB sama NOT, ya sesuai dong. Nah, bergeser lagi. Nah, untuk bergesernya itu tiap per huruf. Misalkan, tiap per huruf ini dapat lihatnya dari mana? Lihat aja dari pattern di huruf awal. Huruf awalnya kan N. Sesuai dengan yang di sini, dengan huruf yang ada di teks sejajar gitu. Kalau sesuai, geser lagi ke huruf sebelahnya. Kalau sesuai, geser lagi sampai ketemu pattern yang sesuai dengan teksnya. Lihat aja nih, berarti ini NOT sama NOB nggak sesuai dong, geser lagi ke sebelah. Berarti N-nya ini sejajar dengan O. Kalau nggak sesuai, geser lagi dengan B, dengan O sampai sama NOT sama NOT ini. Tapi jangan lupa spasi dihitung ya. Nah, kalau dalam bentuk angka juga sama, ini kan nggak ada pakai spasi, dia mana-mana aja. Nah, pattern matching itu kan aku keluarannya kan begini, harus kasih cara dengan begini ya. Nah, cara jawabnya itu berarti kata not berada di kata ke-9, kata ke-8 nih. Kalau contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan pattern matching adalah laboratorium teknik kita cari pattern dari import. Nah, kalian cari tuh patternnya sampai menemukan pattern yang sesuai dengan teksnya. Cara jawabnya adalah pattern matching dari kata import, pattern ini nih, pattern matching dari import dari teks ini nih, dari teks ini berada di kata ke-19. Kalau kata 19 ini dari mana? Banyaknya pattern yang menuju ke sesuai dengan teks. Seperti yang di sini. Ini kan banyaknya pattern yang menuju pattern yang sesuai dengan teks. Berarti ada 8 pattern. 8 pattern berarti kalau disesuai dengan yang di Word itu berarti pattern matching dari kata not berada di kata ke-8. Kayak gitu. Yang pertama berarti not pattern matching dari pattern non sendiri berada di baru angka ke-9 begitu. Pattern ke-9. Nah, oke. Nah, sekarang untuk di kalian pas kerjaan activity atau MLA. Nah, untuk activity, kalau untuk bubble sort, cara jawabnya seperti ini. Cara jawabnya kayak gini ya. Cara kayak gini. Ini kan ada 4 data. Misalkan kalau di soal ada 7 data atau 5 data, maka kalian membuat interaksi dari 1 sampai 5. Kalau sampai gak ada pertukaran sama sekali. Nah, untuk exhaustive, cara jawabnya kayak gini. Ya. Nah, untuk sekuensial itu cara jawabnya pertama kalian cari hasilnya tuh yang belum diurutin angkanya. Terus habis itu kalian juga cari dengan angka yang sudah diurutkan. Maksudnya bikin dua. Yang pertama kalau belum diurutin dapatnya berapa, kalau udah diurutin dapatnya berapa, kayak gitu. Cara juga kayak gini. Terus untuk pattern matching udah tau lah ya. Kalau ada kata di spasi berarti dihitung. Kalau nggak ada spasi aman-aman aja. Kayak di sini, ini kan ada spasi berarti aman-aman aja. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke,
Itu kurang lebihnya. Oke. Thank you. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau ada kurang jelas bisa kalian tanyakan di sesi Google Meet nanti. Oke, sekian video dari ini. Kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.